Puji Tuhan, kita memasuki pelajaran kebenaran berita ke-10. Kita sudah memasuki selama beberapa berita ini, yakni mengenai pandangan kunci dari perjanjian lama. Di mana selama 2 minggu ini, termasuk minggu lalu, kita akan menyelesaikan mengenai Musa dan sampai Samuel. Puji Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu, mohon roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan, agar kami bisa mengenal kehendak-Mu dengan benar. Kembali terangi kami, pimpin kami menjadi umat-Mu yang memasuki setiap kebenaran dan mengalami setiap kebenaran di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami cinta padamu. Kita sudah membahas di minggu yang lalu, yakni khususnya di atas Musa, di mana kita melihat di atasnya perkara penebusan, suplaian, ekspresi, dan pimpinan Allah. Puji Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bergerak di atas Musa. Kemudian kita akan melanjutkan di pelajaran ke-10 ini, yakni bagaimana kita bisa melihat pandangan kunci dari perjanjian lama di atas Harun, lalu Yosua, lalu hakim-hakim, Eli, dan terakhir Samuel. Nah, pertama kita akan memasuki perkara Harun. Nah, kita perlu melihat bahwa Harun, di atasnya kita bisa melihat perkara keimamatan dan kurban. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan secara khusus dari Harun. Pertama, yakni Harun melambangkan Kristus sebagai imam besar kita. Kemudian, kita bisa melihat di atas Harun, dia adalah yang melayani di dalam jabatan imam untuk memelihara kesaksian Allah. Lalu di atas Harun, kita akan melihat berbagai macam kurban yang tidak lain adalah Kristus dengan berbagai aspeknya untuk kita alami. Puji Tuhan. Perkara pertama kita lihat, yakni poin A mengenai Harun sebagai lambang Kristus, yakni sebagai imam besar kita. Di atas diri Harun sebagai lambang dari Kristus sebagai imam besar kita, kita ada nampak 3 perkara yang sangat manis, sangat indah. Yakni Kristus sebagai imam besar kita, dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Kedua, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam besar, dia adalah imam besar yang bersimpati di atas kelemahan kita. Dan ketiga, melalui darahnya sendiri, dia merampungkan penebusan kekal. Kita akan memasuki satu demi satu beberapa referensi ayatnya. Untuk bagian pertama, kita bisa melihat bahwa di Ibrani 5 ayat 5 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakkan hari ini. Puji Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam besar yang tidak memuliakan dirinya. Kita tahu sebaliknya Tuhan merendahkan dirinya. Sehingga apa? Bapa berkenan meninggikan dia. Nah, kemudian kita lihat di aspek berikutnya, bagaimana imam besar kita ini, yakni imam besar yang bersimpati di atas kelemahan kita. Di Ibrani 4:15 dikatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan kita, imam besar kita bersimpati. Dia turut merasakan kelemahan kita. Apapun situasi kita, Tuhan tahu. Karena dia sendiri menjadi manusia. Dia begitu merendah. Dia begitu menderita. Dia menanggung penderitaan yang mungkin tidak banyak yang kita alami. Melebihi Tuhan. Untuk itulah dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Dia bahkan turut bersimpati. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sedemikian. Inilah wahyu di atas Harun yang adalah perlambangan dari Kristus sebagai imam besar kita, di mana di poin kedua kita bisa melihat dia adalah imam besar yang bersimpati di atas kelemahan-kelemahan kita. Dan yang ketiga, kita perlu melihat bahwa melalui darahnya sendiri, kita perlu sadar bahwa darah Kristus merampungkan penebusan yang kekal. Di dalam perlambangan, Harun perlu mengorbankan binatang yang dicucurkan darahnya untuk membawa umat Allah mengalami pengampunan dosa. Di dalam penggenapannya, Tuhan mencurahkan dirinya sendiri, darahnya. Dikatakan Ibrani 9 ayat 12. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dengan itu yang merampungkan penebusan yang kekal. Puji Tuhan, hari ini sebagai imam besar kita telah mengalami bagaimana Tuhan sebagai imam besar kita membawa kita mengalami penebusan yang kekal. Dan darah yang dicurahkan adalah darahnya sendiri. Inilah yang perlu kita lihat dari Harun sebagai imam besar kita yang tidak memuliakan dirinya sendiri, bersimpati atas kelemahan kita, dan melalui darahnya sendiri merampungkan penebusan yang kekal. Baik, kita akan melanjutkan di poin 2b. Setelah kita lihat bagaimana persona Tuhan dan apa yang Dia rampungkan buat kita hari ini. Nah, kita perlu melihat di aspek yang lain bahwa di atas diri Harun kita bisa melihat bagaimana sebuah pelayanan di dalam jabatan imam. Untuk apa? Untuk memelihara kesaksian. Ya, kita tahu bahwa Harun melayani Allah di ruang Maha Kudus yang berada di sebuah kemah, tabernakel, yang disebut kemah kesaksian. Dan hari ini kita perlu menyadari bahwa Kristus adalah realitas segala kurban. Dan sebagai yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban, agar kita bisa hidup di dalam Dia bagi kenikmatan bersama antara Allah dan manusia dalam damai sejahtera untuk mempertahankan kesaksian Allah. Inilah subjek yang sangat penting di dalam pelayanan keimamatan Harun. Kita bisa melihat bagaimana Kristus dalam realitas. Dia adalah realitas segala kurban. Dia sendiri yang adalah yang mempersembahkan sebagai imam, dia sendiri adalah kurban itu. Yang puji Tuhan melaluinya, kita bisa hidup bersama dengan Allah. Hidup di dalam Allah. Di dalam damai sejahtera, kita bisa menikmati Allah, Allah bisa menikmati kita. Di sanalah kita bisa melihat ada kesaksian. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan kita sebagai imam besar kita. Haleluya. Hari ini kita perlu mengalami sedemikian. Hari demi hari penuh dengan damai sejahtera. Hari demi hari kita penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Kita mengalami pelayanan imam besar kita, Kristus Yesus, yang membawa kita diperdamaikan, hidup dengan Allah dalam damai sejahtera. Dan akhirnya, dengan segala kenikmatan yang kita dapatkan, maka kita bisa menjadi kesaksian Allah. Inilah gereja. Gereja adalah kesaksian Allah di atas muka bumi. Dan untuk mempertahankan kesaksian ini, kita memerlukan Kristus sebagai imam besar kita. Kristus sebagai realitas dari segala kurban. Nah, kita akan melihat berbagai kurban yang digambarkan oleh kurban-kurban di Perjanjian Lama. Terutama ada 5 kurban utama, ditambah 2 kurban tambahan. Kita bisa melihat berbagai kurban ini adalah berbagai aspek Kristus yang bisa kita alami. Nah, puji Tuhan, yang pertama, kita bisa melihat kurban bakaran. Kemudian, kita bisa melihat perkara kurban sajian.
lalu kurban pendamaian, lalu kurban penghapus dosa, korban penebus salah, korban timangan, dan kurban unjukan. Nah, untuk perkara yang pertama, kurban bakaran. Kita tahu bahwa kurban bakaran adalah kurban yang dibakar sampai habis, sampai menjadi abu. Di sini kita bisa melihat bahwa di atas kurban bakaran, kita bisa melihat satu perlambangan, yakni Kristus kehidupannya di muka bumi mutlak bagi Allah. Bicara kurban bakaran, ini bicara kemutlakan, di mana Tuhan mutlak hidup bagi Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia mempersembahkan dirinya sendiri yang tanpa cacat, tanpa celah kepada Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Allah. Sehingga dia menjadi bau-bauan harum yang memuaskan hati Allah. Dan hasilnya kita diterima oleh Allah melalui kesatuan kita dengan Kristus. Ketika kita bersatu dengan Kristus, maka tidak hanya Kristus diterima oleh Allah, kita juga diterima oleh Allah di dalam Kristus. Dan inilah kehendak Allah. Ya, puji Tuhan, kita adalah orang yang tidak mutlak. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjadi kurban bakaran. Ketika dia datang, dikatakan bahwa Tuhan datang untuk melakukan kehendak Allah. Dikatakan di ayat 7, Imamat. Ya, mohon maaf, Ibrani pasal 10 ayat 7. Dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku. Di sini melakukan kehendak-Mu adalah Tuhan datang untuk menggantikan segala kurban-kurban hewan dari perjanjian lama. Dan Tuhan mendirikan perjanjian baru dengan dirinya sendiri sebagai realitas segala kurban. Puji Tuhan, hari ini di dalam perjanjian baru, tidak perlu lagi kita memotong kurban secara fisik. Karena Kristus telah menjadi kurban kita. Haleluya. Inilah kehendak Allah yang dirampungkan oleh Tuhan ketika dia datang ke muka bumi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sekarang dikatakan tadi, kita perlu bersatu dengan Tuhan, sang kurban bakaran, sehingga akhirnya kita juga diterima, diperkenan oleh Allah. Di Filipi 2 ayat 5, dikatakan bahwa hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang kita kerjakan? Kita tidak bisa dengan diri kita sendiri berkenan di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang tidak mutlak. Banyak hal masih tidak 100% dipersembahkan pada Allah. Banyak hal menjadi milik kita, belum kita berikan pada Allah. Tetapi Alkitab mengatakan, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita perlu bersatu dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Sampai tahap apa? Pikiran dan perasaan. Tidak hanya kita bersatu ya, secara kesatuan rohani di dalam roh kita, tapi kita juga perlu sampai ke taraf seantero jiwa kita. Nah, puji Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Inilah jalannya. Nah, puji Tuhan, kemudian kita lihat kurban kedua, yakni kurban sajian. Nah, di atas kurban sajian, kita lihat bahwa ini perkara satu perlambangan mengenai kehidupan insani Kristus yang tepat, seimbang, murni, tanpa dosa. Nah, kurban ini terbuat tanpa ragi, dari tepung halus. Nah, kita perlu sadar, ini bicara keinsanian Kristus yang tepat, seimbang, murni, tanpa dosa. Dan di atas situasi inilah, dia menjadi bau-bauan harum bagi kenikmatan Allah dan juga bagi makanan, bagi kepuasan kita. Artinya kita bisa melihat Allah perlu dipuaskan. Manusia juga bisa dipuaskan. Oleh apa? Kristus sebagai kurban sajian.
Nah, hari ini kita bisa melihat ya, di aspek korban sajian. Kita lihat Tuhan kita. Dia bisa mengatakan bahwa pikulah di Matius 11 ayat 29. Kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan kita lemah lembut, rendah hati. Dia tidak lembek, dia tidak cengeng, tapi dia tidak keras. Dia tegas, tapi dia juga lemah lembut. Dia agung, tapi dia merendahkan diri. Dia rendah hati. Ya, kita bisa melihat di atas diri Tuhan ya, ketika dia menjadi manusia. Di kitab Injil dikatakan bahwa dia dikasihi oleh Allah, dia dikasihi oleh manusia. Ya, dia begitu tepat, begitu seimbang. Nah, di atas diri kita perlu menyadari banyak hal tidak seimbang dari diri kita. Kadang berat sebelah. Nah, kita perlu mengambil Kristus sebagai realitas dari kurban sajian. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan kita. Dia tidak berbantah. Matius 12 ayat 19 sampai 20 dikatakan ia tidak akan berbantah. Dia tidak akan berteriak. Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Lalu dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, puji Tuhan ya, kita mengucap syukur. Tuhan kita begitu halus, lembut, tulus, murni. Nah, di atas diri kita, seringkali kita ini kasar orangnya. Betul tidak? Termasuk saya. Ya kan, banyak hal tidak halus. Ya, betapa saya perlu mengambil Tuhan sebagai realitas kurban sajian saya. Ya, hari demi hari, semoga kita terus menikmati Dia, yang mengubah kita menjadi seorang manusia, orang Kristen yang seimbang. Begitu murni, ya sampai taraf Tuhan tanpa dosa. Ya, kita perlu terus dimurnikan. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Kemudian kita lihat korban ketiga ya. Di aspek korban ketiga, korban pendamaian. Apa yang bisa kita lihat? Di sana kita bisa melihat betapa Kristus menjadi pendamai. Dan persekutuan antara Allah dan kita. Dengan apa? Mencucurkan darahnya dan mati bagi kita. Ya, kita perlu menyadari di satu sisi, dia adalah sebuah bau-bauan harum yang menjadi makanan bagi Allah. Di sisi yang lain, dia adalah perawatan, suplai bagi kita. Membuat kita bisa menikmati Kristus bersama Allah. Sampai hasilnya, kita ada damai sejahtera. Ada persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Inilah kurban pendamaian. Inilah yang perlu kita alami hari demi hari. Itu damai sejahtera Allah di dalam Kristus menjadi jalan persekutuan kita dengan Allah, dengan tiada halangan. Ini semua dikerjakan apa? Oleh darahnya. Ya, seringkali kita ada masalah dengan Tuhan. Ada dosa, ada sekatan, ada permusuhan di dalam pikiran kita. Banyak hal membuat kita bertentangan dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati Allah. Maka di sanalah perlu ministry pendamaian. Tuhan mendamaikan kita. Tuhan mendamaikan kita oleh darahnya. Dikatakan di Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di surga, baik apa yang di bumi, di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, dikatakan juga kamu, yaitu kita dahulu, yang hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Di ayat 22 dikatakan sekarang. Puji Tuhan, oleh darah salib Kristus. Yaitu apa? Darah yang dicurahkan oleh Kristus Tuhan kita di atas kayu salib, sekarang kita diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Inilah Kristus sebagai kurban pendamaian kita.
Ya, hari demi hari kita perlu menyadari bahwa melaluinya kita dibenarkan. Inilah Roma 5 ayat 1. Oleh darahnya kita diperdamaikan. Oleh darahnya kita dibenarkan karena iman. Artinya apa? Bukan kita dengan usaha kita, tapi kita mengambil apa yang Tuhan telah rampungkan oleh iman kita. Maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan ya. Kita hari ini bisa hidup berdamai. Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera inilah kita bisa menikmati segala apa adanya Allah. Dan hari ini ya, di 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Lalu di ayat 19 dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Lalu ayat 20 ada sebuah dorongan. Yaitu apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini bicara apa? Pengalaman. Faktanya kita sudah didamaikan dengan Allah. Namun di dalam pengalaman, kita tahu sendiri. Banyak hal membuat kita bertentangan. Kita tidak ada damai sejahtera dengan Allah. Mungkin sedikit ketidaksenangan hati kita. Mungkin sedikit hal dunia menduduki hati kita. Mungkin sedikit masalah dengan istri kita. Dengan anak kita. Dengan orang tua kalau kita masih anak-anak, pemuda, remaja. Maka kita perlu apa? Memberi diri didamaikan. Melalui apa? Darah Kristus. Ya, semoga Tuhan membawa kita melihat perkara ini ya. Apapun masalah kita, puji Tuhan. Ada kurban pendamaian. Nah, kemudian kita bisa melihat di keempat, yaitu apa? Kurban penghapus dosa atau sin offering. Ini adalah perkara apa? Kita bisa melihat perkara bahwa Kristus dibuat menjadi dosa karena kita. Sehingga apa? Oleh kematian dia di atas salib, dosa dihakimi. Ini dosa yang dipersonifikasikan, tunggal. Nah, ini bicara apa? Bagaimana Tuhan menanggulangi dosa di dalam sifat kita. Jadi bukan bicara perbuatannya. Bicara penghapus dosa itu adalah perkara sifat dosa yang Tuhan tanggulangi melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, puji Tuhan, hari ini kita perlu mengakui ya, di dalam sifat kita ini ada dosa yang bercokol. Betul tidak ya? Banyak hal muncul dengan sendirinya. Terhadap perkara-perkara dosa, kita tahu kita tidak boleh contoh iri, dengki. Tapi ketika ada seseorang yang lebih baik dari kita, mungkin dipuji, padahal kita juga jadi lelah dalam pelayanan mungkin, di dalam pekerjaan, ada muncul rasa dengki, rasa kesal. Ini dari mana? Ya karena ada sifat dosa. Yang adalah jelmaan iblis dalam kita. Yang selalu ingin nomor satu. Yang selalu ingin dipuji. Nah, karena itu kita perlu menyadari, ketika kita menyadari perkara ini, kita perlu kembali mengambil dia sebagai kurban penghapus dosa kita. Dan hari ini ya, Tuhan dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Puji Tuhan. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Dia mengenakan tubuh daging. Dia tidak ada dosa. Ya, tapi dikatakan dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama ya, ketika orang mengaku dosa, maka apa yang terjadi? Dia harus berdoa, meletakkan tangannya di atas kurban. Maka tadinya kurban yang sudah diseleksi, yang tidak ada cacat sama sekali. Ketika orang dosa itu berdoa, memohon ampun dosa, meletakkan tangan di atas kurban itu, maka kurban itu, yang itu binatang yang masih hidup, dipandang sebagai mewakili orang dosa itu, dibuat jadi kurban untuk menggantikan saya yang seharusnya mati. Inilah Tuhan dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah kenapa di atas kayu salib
Tuhan menanggung dosa kita. Dia dihakimi oleh Allah karena kita. Karena di waktu itu dia menjadi korban menggantikan kita. Kita bisa lihat ya betapa menderitanya Tuhan. Dia bisa berteriak ya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sana bukan bicara Allah dalam esensinya, tetapi di dalam karyanya dia, dalam pekerjaannya, dalam ekonomi dia. Allah memandang Tuhan di, di potongan waktu kedua sebagai orang dosa. Dia sedang menanggung kita di atas kayu salib. Nah, puji Tuhan, karena itu kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah bagi Tuhan yang tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, kita lihat di Roma pasal 8 ya, ayat ke-3. Dikatakan apa? Bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging. Kita tahu daging ini perkara yang jelek, ekspresi dari manusia dosa yang paling puncak yaitu daging. Tapi dikatakan ini serupa saja dengan daging. Seperti apa? Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Itu dia mengambil bentuk ular, tapi dia bukan ular. Karena hanya ular tembaga. Di mana kita bisa melihat bahwa ular tembaga itu adalah sebuah perlambangan, pewahyuan nantinya mengenai Kristus yang dihakimi dalam rupa manusia, jadi naikkan dari kayu salib. Nah, di atasnya dia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya itu. Nah, puji Tuhan, inilah Tuhan Yesus sebagai korban penghapus dosa kita. Nah, selanjutnya, korban kelima. Kita bisa melihat perkara korban penebus salah. Di sini salah ini bicara tindakan, perbuatan. Yaitu kita bisa melihat betapa Kristus memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Dan dihakimi Allah di atas kayu salib untuk membereskan perbuatan. Jadi di sini bukan lagi sifat dosa, tapi perbuatan dosa. Jamak, lebih dari satu. Sehingga apa? Kita diampuni dari tindakan dosa kita. Mungkin kita marah pada orang. Kita mengucapkan perkataan yang tidak tepat. Ya kan, kita melakukan pelanggaran. Nah, itu adalah perbuatan tindakan yang perlu apa? Mengambil Kristus sebagai penebus salah. Sehingga apa? Kita diampuni dari tindakan kita yang bersalah. Dan di 1 Petrus 2 ayat 24 jelas dikatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita. Bore our sins. Dia tidak memikul hanya dosa, tapi dosa-dosa. Di aspek sifat, Tuhan hakimi sifat dosa itu di atas kayu salib, di dalam tubuhnya. Tetapi di atas perbuatan kita, dia memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Nah, puji Tuhan, supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa-dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, inilah kita perlu menyadari, puji Tuhan. Apapun tindakan kita perlu apa? Belajar mengaku dosa. Mengakui di hadapan Allah. Terus mengambil Kristus sebagai kurban sebagai kurban penebus salah kita. Supaya kita diampuni dari segala tindakan dosa kita, tindakan pelanggaran kita. Dengan demikian, puji Tuhan, kita akan bisa hidup berdamai dengan Allah. Kita akan hidup penuh kenikmatan akan Allah. Seperti yang dijelaskan di awal. Nah, kemudian, kita lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 ya, dikatakan sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Sekali. Nah, inilah bedanya. Di perjanjian lama, setiap kali orang berbuat salah, dia harus datang pada imam membawa kurban untuk penebus salah. Tapi puji Tuhan, hari ini di dalam perjanjian baru, cukup sekali Kristus mati. Dan dia bisa mengampuni segala dosa-dosa kita.
segala tindakan perbuatan dosa kita. Dikatakan ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, puji Tuhan, melalui korban penebus salah, kita bisa didamaikan kembali kepada Allah. Nah, ia siapa? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dalam posisi sebagai manusia, dia mati, dia bangkit. Tanda Allah berkenan pada kematian Kristus. Di Yesaya 53 ayat 6 ya, kita perlu terus diingatkan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, puji Tuhan ya, kita melihat bagaimana Tuhan kita. Demi kita, dia memikul segala penderitaan yang seharusnya kita pikul. Dan cukup sekali Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kita perlu setiap kali, begitu kita menyadari ada kesalahan, kita perlu segera mengambil Kristus sebagai kurban penebus salah kita. Lalu keenam, kita lihat perkara kurban timangan. Atau di dalam bahasa Inggris itu wave offering. Ditimang-timang seperti kalau kita lihat bayi ya, ditimang-timang. Nah, kita lihat bahwa di Imamat 10 ya, ayat ke-15, dikatakan paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan. Yaitu timangan itu. Dikatakan harus dibawa ke hadapan Allah sebagai kurban di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu menyadari, dada itu menandakan kasih. Ditimang itu melambangkan kebangkitan. Jadi, kurban timangan ini melambangkan Kristus yang bangkit di dalam kasih. Ya, kita perlu lihat bahwa dada menunjukkan kasih, timang kebangkitan. Nah, inilah kebangkitan Kristus di dalam kasih. Ya, hari ini puji Tuhan ya, kita perlu mengalami Kristus sebagai kurban timangan. Ya, Pak, betapa banyak ya kita seringkali perlu diingatkan mengenai kasih Kristus. Ya, kasih Kristus membawa kita dibangkitkan kembali. Kasih Kristus membawa kita mengalami kuat kuasa kebangkitan. Kita perlu lihat contoh sederhana ya. Rasul Petrus. Ketika dia lemah, maka Tuhan demi kasihnya memulihkan Petrus. Tuhan dalam kebangkitan. Dia menyalurkan kasih kepada Petrus. Tuhan tidak menegur Petrus yang menyangkal Tuhan. Petrus yang lebih celaka lagi membawa para murid yang lain meninggalkan amanat. Di sana Tuhan datang. Tuhan bertanya, "Hei anak-anak, ada makanan tidak?" Tuhan dengan kasih mendatangi para murid yang sedang lemah. Lalu Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam kebangkitannya Kristus menyalurkan kasih. Di sana Petrus mengalami Tuhan sebagai korban timangan. Di sana dia mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau, Tuhan. Wah, puji Tuhan, setelah itu Tuhan mengatakan, gembalakanlah kawanan dombaku. Petrus kembali dipulihkan. Dibawa kembali. Karena kasih Kristus dalam kebangkitan. Untuk apa? Hidup di dalam Allah. Hidup bagi Allah. Nah, ini moga jadi pengalaman kita. Lalu kita lihat kurban ke-7. Kurban unjukan. Dikatakan bahu persembahan. Yang kita perlu lihat adalah bahu persembahan unjukan. Nah, bahu itu bicara kekuatan. Untuk pergerakan. Nah, kita bicara kurban unjukan, ini melambangkan aspek Kristus yang penuh kuat kuasa dalam kenaikan. Nah, kalau kita sedang lemah, apa yang harus kita kerjakan? Datanglah pada Kristus. Maka kita akan dikuatkan, dibangkitkan untuk kembali hidup bagi Allah. Wah, ini luar biasa ya sekali. Inilah kita bisa lihat berbagai macam kurban. Nah, ke-8 ya, yaitu kurban curahan. Kurban curahan itu melambangkan apa? Yaitu melambangkan Kristus sebagai kenikmatan dari yang mempersembahkan.
memungkinkan pemberi kurban dipenuhi Kristus sebagai anggur surgawi dan bahkan menjadi anggur untuk dipersembahkan kepada Allah. Wow, ini bicara apa? Kenikmatan. Bahkan sampai seperti orang mabuk. Yaitu pada satu sukacita. Ketika kita mengalami Kristus, kita harus penuh dengan anggur surgawi. Ya kan? Nah, kita lihat ya bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Di Filipi ayat 2:17, dia mengatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan sebagai kurban curahan. Ini adalah terjemahan langsung dari bahasa Inggris. Bahwa Paulus menyadari hidupnya adalah seperti kurban curahan. Kurban itu dituang, dicurahkan. Sepertinya dibuang. Ya kan? Kita lihat Paulus, hidupnya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, di dalam agama, dia sangat-sangat punya masa depan cerah. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia ditangkap oleh Tuhan. Dia dibawa melihat visi surgawi Kristus dan gereja. Dia melihat siapa Tuhan, dan dia berlari-lari mengejar Kristus. Dan dia mengalami Kristus sampai taraf mengalami Kristus sebagai kurban curahan. Dia bisa mengatakan, darahku akan dicurahkan sebagai kurban curahan. Di atas kurban persembahan dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Nah, di sini ada anggur surgawi. Paulus tidak bersedih. Dia tahu dia akan mati. Tapi mati bagi Tuhan, bagi dia adalah satu sukacita. Inilah orang yang dipenuhi dengan anggur surgawi. Nah, kita sebagai orang Kristen ya, wah, kita harus maju ya. Jangan hanya jadi orang Kristen yang sukacita kalau Tuhan jawab doa kita. Sukacita kalau semuanya baik. Yaitu semua orang juga demikian. Tetapi adakah kita, karena kasih Kristus yang menjamah kita, kita hidup di dalam kebangkitan bagi Allah. Lalu sampai kita mencurahkan diri kita. Di dalam prosesnya kita tahu tidak mudah melayani Tuhan. Bicara imam, bicara pelayanan. Ya, kita perlu sadar bahwa Tuhan terus melayani kita. Hari ini kita juga imam-imam Allah. Harus bersatu dengan imam besar. Melayani Allah. Melayani umat Allah. Sampai kita menjadi kurban curahan. Nah, untuk perkara ini bukan perkara yang sedih. Bukan perkara, aduh susah ya. Tidak demikian seharusnya. Seperti Paulus di tengah penjara. Di Filipi, dia bisa bersuka cita menyanyi memuji Tuhan di dalam penjara. Saudara Watchmeni adalah kurban curahan. Kita bisa melihat di dalam penjara selama 20 tahun lebih. Dia bisa mengatakan, aku telah menjaga sukacitaku. Hari demi hari di penjara, orang melihat dia menderita secara fisik. Tetapi di dalam batin, kita bisa melihat dia penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan anggur surgawi. Wah, puji Tuhan. Moga kita lihat perkara ini ya, kita perlu mengalami Kristus. Sampai taraf Paulus katakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Moga ya kita hidup sampai akhir hidup kita. Karena kita mengalami Kristus sebagai Harun kita sejati. Sebagai imam besar kita sejati. Kita menjadi kurban curahan. Hidup kita hanya tahu Kristus dan gereja. Bukan karena kita bisa, tidak. Tapi karena kita terus hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui Kristus sebagai imam besar dan realitas segala kurban. Nah, maka kita menjadi orang yang sedemikian. Tercurah bagi Tuhan. Amin. Semoga ini menguatkan kita ya. Kita lanjut sekarang ke bagian ketiga. Yakni di atas Yosua. Apa yang bisa kita lihat dari Yosua? Kita bisa lihat di layar, yaitu ada dua perkara. Yang negatif, yaitu penghancuran musuh-musuh Allah. Yang diwakili oleh 7 bangsa yang kuat di tanah Kanaan. Kedua adalah masuknya mereka ke dalam perhentian. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah permai, mereka mengalami penjagaan Allah, mengalami suplai Allah. Ada mana yang turun dari surga, ada air dari batu karang yang mengikuti mereka, tapi di sana tidak ada perhentian. Mereka masih mengembara di padang gurun, sampai akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, di dalam poin ini kita bisa melihat bahwa
perkara bagaimana kita sebagai orang Kristen, ini adalah hidup orang Kristen adalah perkara perperangan terhadap musuh-musuh Allah yang terus berusaha menghalangi kenikmatan kita akan Kristus yang al-muhid. Di Ulangan 7 ayat 1 ya, kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Ada 7 bangsa yang utama, yang menjadi musuh yang besar bagi orang Israel. Lalu ayat 6, pasal 6 ayat 12 Efesus, kita bisa melihat wahyu ini di perjanjian baru ya, di mana Alkitab menegaskan salah satu aspek gereja, yaitu pejuang, warrior, tidak hanya mempelai di pasal 5, tapi juga pejuang Kristus di pasal ke-6. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Nah, hari ini kita tahu tanah yang permai itu melambangkan Kristus yang al-muhid. Di Kolose 1 ayat 12 dikatakan kita telah diberi allotted portion, bagian yang telah diundikan. Kita adalah Israel sejati. Kita adalah anak Abraham dalam iman. Nah, puji Tuhan, hari ini Kristus adalah tanah permai kita. Nah, kita perlu lihat bahwa kuasa kerajaan kegelapan ini terus berusaha menghalangi kita menikmati Kristus sebagai tanah permai. Karena itu, kita perlu menyadari di dalam hidup gereja kita, fokus utama apa? Menikmati Kristus. Tetapi, untuk menikmati Kristus tidak serta-merta langsung bisa kita dapatkan. Kita juga harus sambil berperang terhadap musuh Allah. Saya rasa ini pengalaman kita ya. Ketika kita mau maju bagi Tuhan, ada aja. Ya kan? Tetapi kalau untuk hal dunia itu nggak banyak halangan seharusnya. Tapi untuk perkara rohani, kita mau sidang aja banyak halangan. Kita sidang pun, apalagi di zaman online dengan Zooming, belum tentu kita konsen. Ada aja yang mengganggu. Kalau enggak keluarga, anak, ya kan, teman, HP, ya kan, pikiran kita bisa aja melayang-layang. Nah, ini apa? Ini peperangan. Kalau enggak, kita mungkin ikut sidang. Tapi setelah sidang, kalau ditanya, dapat apa? Enggak tahu apa-apa. Kenapa? Kita enggak dapat apa-apa. Ya kan? Betapa kita perlu terus berperang. Sampai kita masuk ke tanah perhentian. Mengalami Kristus sebagai perhentian kita. Ya dikatakan di Yosua 11 ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberi negeri itu kepada orang Israel menjadi apa? Milik pusaka mereka. Nah, dikatakan lalu amanlah negeri itu berhenti. Nah, ada kata apa? Berhenti dari berperang. Nah, ketika orang Israel berhenti berperang, kita tahu di waktu itu ada damai sejahtera. Lalu kita tahu tujuan Allah di sana. Seharusnya dengan situasi di mana mereka mendapatkan tanah permai yang kaya limpah dengan susu, madu, hasil tambangnya, Allah satu kedambaan yang dia mau, yaitu apa? Allah ingin ada tempat kediaman yang tadinya baru di kemah yang portable. Allah ingin ada bait suci didirikan. Nah, itu adalah tempat kediaman Allah di atas muka bumi yang permanen. Allah ingin mendirikan kerajaan di tanah itu. Nah, ini adalah tujuan Allah ya, kita tahu. Allah ingin manusia mengekspresikan dia, mewakili dia memerintah di atas muka bumi. Nah, kalau ini terjadi, maka Allah, manusia, ada kepuasan, ada perhentian. Nah, inilah wahyu dari perkara kitab Yosua, peperangan dan perhentian. Nah, namun kita tahu, lihat dalam Alkitab ya, ini tidak lama kemudian setelah Yosua meninggal dan generasi yang lebih tua yang mengenal pekerjaan Tuhan, sampailah mereka pada satu situasi generasi berikutnya tidak mengenal Allah, tidak mengenal karya Allah. Maka sampailah mereka kepada zaman hakim-hakim. Apa yang terjadi? Apa yang utama yang kita harus lihat? Yaitu apa? Perkara kekacauan dan kebangunan.
dua hal, kekacauan dan kebangunan. Di dalam masa ini, kita bisa melihat sekitar 450 tahun, menurut Kisah Rasul 13 ayat 20, di mana orang Israel itu setelah Yosua meninggal, maka orang Israel mulai kendor. Ya, dia tidak lagi dengan tuntas menghabisi semua bangsa di Kanaan. Nah, akibatnya mereka bercampur aduk dengan bangsa-bangsa di sekeliling dia. Ada yang kawin campur dengan bangsa-bangsa sekelilingnya. Lalu akhirnya mereka karena perkawinan dan pergaulan itu mereka juga menyembah allah-allah orang Kanaan. Akibatnya Allah marah besar. Allah akhirnya menyerahkan mereka kepada musuh Allah. Mereka ditekan, diperbudak bahkan sejak waktu oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Nah, akibatnya mereka menderita. Nah, saat mereka menderita inilah mereka berteriak pada Tuhan. Nah, inilah yang kita sebut kebangunan. Ada 7 siklus kekacauan dan kebangunan yang kita bisa lihat di kitab Hakim-Hakim. Ada satu hal, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Asal mereka sadar kondisi mereka. Asal mereka kembali berteriak memanggil Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka. Ada 13 hakim. Yaitu Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elom, Abdon, dan Samson. Ini 13 hakim yang utama yang tercatat. Tapi ada lagi sebenarnya Eli, Samuel, Joel, dan Abia juga adalah hakim. Nah, 7 siklus kejatuhan orang Israel dan kebangunan ini adalah situasi sangat mengenaskan. Ya kan, harusnya kan orang Kristen itu dikatakan apa? Seperti rembang fajar yang sampai tengah hari, yang bersinar kian terang, tidak mati hidup. Mati hidup ini kayak lampu biar pet ya kan. Mati hidup, bangun tidur. Ini bicara apa? Itulah sejarah kekristenan. Ribuan tahun. Ada kebangunan, tidak lama jatuh kembali. Ada kebangunan, tidak lama jatuh kembali. Nah, kita hari ini di dalam pemulihan Tuhan, dalam arti pemulihan kata kerja ya. Pemulihan Tuhan, bukan hanya label pemulihan Tuhan. Kita perlu terus dipulihkan. Terus dibangunkan. Jangan kacau bangun. Tapi terus dibangunkan. Makin hari makin terang. Nah, kita lihat di Israel di waktu itu dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Padahal kita tahu bahwa Allah adalah raja yang sejati, yang menuntun mereka, yang melindungi mereka, yang menyuplai mereka. Tapi Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada raja. Apa buktinya? Yaitu setiap orang di sana berbuat apa yang menurut pandangannya benar. Benar menurut pandangannya sendiri. Betapa kasihannya situasi itu. Bahwa orang menganggap apa yang dipandangnya benar, ya itulah kebenaran. Sama tidak dengan kondisi kita hari ini. Kondisi zaman hari ini demikian. Apa yang mereka anggap benar, ya sudah. Mereka anggap itu benar. Nah, hari ini puji Tuhan kita harus kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya standar. Kedua, Tuhan sebagai satu-satunya raja, kepala kita, suami kita. Nah, kita tidak boleh mengambil pandangan kita sendiri. Kita harus satu dengan Tuhan. Agar apa? Kita lepas dari kekacauan. Agar kita bisa apa? Dibangunkan. Ya, di dalam kekacauan kita ada lihat 7 hal. Yaitu apa? Pemberontakan melawan Allah. Penyembahan berhala. Coba kita bayangkan. Bangsa yang Tuhan kuduskan bagi dia, akhirnya jatuh kembali pada penyembahan berhala di tempat di mana mereka dibawa. Lalu ada pertikaian, konflik antar suku, permusuhan, kontroversi, percabulan. Ya, kita tahu sendiri. Bahkan mereka yang ada sampai ke tingkat percabulannya homoseksual. Ya, kita lihat, wah sangat kacau sekali. Ada kenajisan,
pembunuhan yang kejam, segala macam perbuatan jahat. Terakhir apa? Setiap orang melakukan apa yang dipandangnya benar. Nah, di dalam gereja moga kita diselamatkan dari situasi ini. Ya, kita perlu sadar bahwa kita perlu dibangunkan. Nah, saya ambil salah satu ayat saja ya. Ketika orang Israel menjadi melarat oleh perbuatan orang Midian, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita ya hari ini perlu terus diselamatkan. Alkitab mengatakan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari ini kita perlu sadar bahwa musuh itu tidak di luar saja. Di dalam diri kita ada daging. Di dalam diri kita banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam situasi yang kacau. Itu kenapa tiap hari kita perlu berseru pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami kebangunan. Dikatakan bahwa firman Tuhan di Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan menyelamatkan orang Israel melalui hakim-hakim. Bukan karena mereka hebat, tapi karena roh Allah bekerja di antara hakim-hakim itu. Akhirnya mereka dibangkitkan. Tuhan pakai orang-orang ini sejangka waktu. Untuk apa? Menyelamatkan orang Israel. Hari ini, puji Tuhan. Tuhan adalah roh. Asal kita mau berseru pada nama Tuhan. Asal kita mau mengambil firman Tuhan sebagai makanan supply kita. Asalkan kita hidup dipimpin oleh roh itu, maka kita akan diselamatkan dari situasi hakim-hakim. Dari situasi kekacauan. Kita akan mengalami kebangunan demi kebangunan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita sampai ke 5, yaitu di atas Eli. Apa yang bisa kita lihat di atas Imam Eli? Yaitu apa? Kejatuhan jabatan imam. Ini sangat mengenaskan. Ada satu potongan ayat yang cukup mengenaskan, yang perlu kita renungkan baik-baik. Yaitu di 1 Samuel 2 ayat 12. Dikatakan, adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang dursila. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Memang dalam terjemahan Indonesia, kita baca adalah mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan itu sepertinya, saya tahu itu orangnya ada, saya tahu orang itu maunya apa, tapi saya tidak turuti. Itu tidak mengindahkan. Tapi di sini dikatakan tidak mengenal. Ini lebih parah. Bagaimana mungkin ya, anak Imam Eli, seorang imam yang harusnya mengenal Tuhan, ya kan? Tetapi anaknya tidak mengenal Tuhan. Ini apa? Ini situasi sangat mengenaskan. Inilah situasi waktu itu. Mereka tidak mengenal Tuhan loh, bukan tidak hanya tidak mengindahkan. Mungkin siapa Allah, mereka nggak peduli. Ya, bagaimana orang tuanya? Nah, di sini kita perlu melihat, khususnya kita sudah menikah, punya anak, punya keluarga. Perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi orang dursila. Jangan sampai mereka menjadi orang tidak mengenal Tuhan. Ini tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai orang tua. Kita tidak bisa mengatakan seperti zaman demokrasi ya, terserah anaknya lah. Kita tahu, untuk membantu anak kita supaya dia sukses, dia harus sekolah. Betul tidak? Sebagai orang tua, kita tidak pernah kasih dia pilihan, mau sekolah nggak, nak? Enggak kan? Kita harus sekolah. Kenapa? Karena ini buat masa depan. Anak kecil, kalau suruh pilih libur, ya dia pilih nggak sekolah kan? Karena dia masih kecil. Nah, sebagai orang tua, kita sadar, ini perlu. Maka kita paksa anak ini harus. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita di dalam Tuhan? Bagaimana dengan kerohanian anak-anak kita? Adakah kita punya sikap yang sama? Seperti kita memperhatikan masa depan insani mereka. Adakah kita memperhatikan masa depan kerohanian mereka? Adakah kita paksa mereka? Ayo, kamu harus mengenal Tuhan. Ayo anakku, baca firman Tuhan. Ayo anakku, datang sidang. Ini bukan himbauan, ini bukan pilihan, ini harus. Nah, inilah harusnya sikap kita sebagai orang tua. Kita perlu membina generasi yang kedua, agar mereka menjadi generasi yang lebih baik. Seperti kita lihat nanti Samuel. Nah, Hofni, Pinehas itu parah sekali dosanya. Mereka mengambil korban persembahan yang harusnya milik Allah. Mereka meniduri
perempuan-perempuan penjaga tenda. Coba bayangkan, luar biasa dosa mereka. Dan ini salah siapa? Orang tuanya tidak benar. Dia tidak tegur anaknya. Padahal orang tuanya tahu anaknya itu. Tapi dia cuma ngomong, anakku, aku dengar. Ini orang tua macam apa? Dia harusnya tampar ini anak. Dia harus tegur dengan keras. Tapi akibatnya ya Pak, karena situasi itu, maka keimaman Eli habis. Generasinya habis. Tuhan mengizinkan kedua anaknya mati dalam medan pertempuran. Imam Eli juga mati dengan tidak normal. Gemuk, dengar kabar peperangan, tabut ditawan, akhirnya jatuh, lehernya patah karena dia gemuk. Mantunya melahirkan, mati. Mengenaskan. Inilah penghakiman Allah di atas keluarga Eli. Nah, moga ini Tuhan ingatkan kita. Nah, ini yang negatif tadi ya. Hakim-hakim Eli negatif. Tapi puji Tuhan, kita tutup dengan hal yang positif. Yaitu apa? Haleluya, ada Samuel. Di tengah situasi yang tiada pengharapan, tetap Tuhan menemukan orang-orang yang bekerja sama dengan Allah. Yaitu apa? Samuel. Di mana kita tahu Samuel adalah seorang nazir. Dari kandungan, bukan dari kandungan, bahkan sebelum anak itu ada dalam kandungan ibunya Hana sudah berdoa. Kita tahu ya, kita menikmati berita-berita belakangan ini ya, bicara keperluan Allah dalam pemulihan Tuhan. Kita memasuki berita yang di mana kita bisa melihat, khususnya di kristalisasi. 1-2 Samuel, bahwa ada satu keperluan, yaitu apa? Doa dari Hana. Ya kan? Seorang ibu yang mengekokan kehendak Allah. Dia doa bahwa kalau Tuhan memberi dia anak, maka anaknya akan dipersembahkan pada Tuhan sebagai seorang nazir. Dan kita tahu bahwa nazir ini adalah pintu samping. Allah sudah menyiapkan pintu ini di Bilangan pasal 6 ayat kedua. Di mana dia mengatakan bahwa kalau ada laki-laki atau perempuan, nah ini Tuhan buka semua, mengucapkan nazar yang khusus. Jadi ada nazarnya orang nazir. Maka dia sepanjang hidup nazirnya dia tidak boleh bersentuhan dengan anggur. Ya, artinya apa? Dia tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal dunia. Dia sepenuhnya milik Allah. Dia tidak boleh mencukur rambutnya. Artinya apa? Dia tunduk di bawah otoritas. Dia tidak boleh menjamah kematian. Nah, hari ini puji Tuhan bahwa Tuhan membangkitkan Samuel, orang yang berkonsekrasi secara sukarela dan akhirnya menggantikan keimaman yang usang. Dia juga adalah yang mengakhiri zaman hakim-hakim. Melalui Samuel lah Tuhan mulai memilih raja. Samuel menobatkan, mengurapi raja yang Allah pilih. Khususnya apa? Daud. Memang yang pertama Saul. Tapi kita tahu bahwa raja yang Allah perkenan adalah Daud. Lalu ketiga, Samuel adalah seorang nabi. Ya, kita bisa melihat di zaman Eli, firman Tuhan jarang. Allah tidak berbicara. Tapi melalui Samuel, puji Tuhan. Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan mempercayakan firman-Nya pada Samuel. Ya, puji Tuhan, hari ini di atas Samuel kita bisa lihat keimaman, raja, kenabian. Melalui Samuel, kita tahu zaman kemerosotan ditutup, diakhiri, dan Samuel membawa masuk zaman kerajaan. Nah, Samuel bisa menjadi orang sedemikian berguna karena dia hidup sebagai seorang nazir, secara sukarela mempersembahkan dirinya bagi Tuhan. Baik, ini adalah pelajaran ke-10. Semoga ini bisa sedikit memberi kita pandangan, gambaran mengenai kitab-kitab di Perjanjian Lama. Tuhan kiranya menyertai kita. Saya tutup di dalam doa. Tuhan,
Kami mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi atas setiap perkataan firman, biarlah perkataan firman, persekutuan hari ini membuat kami penuh ucapan syukur bahwa di tengah situasi yang sepertinya tiada harapan, Kau tetap menemukan orang yang bekerja sama dengan Tuhan. Dapatkanlah kami melalui sejarah yang kami lihat dalam perjanjian lama, kami bisa melihat tujuanmu, rencanamu membawa umatmu ke dalam tanah permai, agar kau bisa mendapatkan tempat kediaman, agar kau bisa membangunkan kerajaanmu. Tuhan Yesus, terima kasih bawalah kami menjadi sekelompok orang yang sadar dalam perkara ini, kami mau terus tinggal, hidup di dalam tanah permai, yaitu Kristus yang al-muhid menjadi bagian kami. Hari demi hari kami mau mengambil di Kau sebagai realitas segala kurban. Kami mau datang padamu melalui Engkau Sang Imam Besar kami. Tuhan, sampai kami sepenuhnya menikmati segala kekayaan-Mu, tersusun dan bahkan menjadi luapan-Mu, yakni gereja yang adalah realitas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin.